siapapun yang nyinyirin presiden dan wakil presiden, ini akan terancam bisa dibui selama 4,5 tahun. Nah, jangan-jangan kalian salah satunya. Dan mereka ini menganggap bahwa hal semacam itu, membuat meme dari orang lain, adalah satu hal yang wajar. Maka saya mendukung agar ini disahkan. Kalian yang tidak mendukung, halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum saya memulai ini, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Presiden kita, Bapak Joko Widodo yang ke-61. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu bisa memimpin kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, dan selalu tabah mendengarkan nyinyiran para rakyatnya ini. Nah, berbicara tentang nyinyiran, kali ini ada RKUHP yang kalau ini nanti akan berhasil digolkan oleh DPR, maka siapapun yang nyinyirin presiden dan wakil presiden, ini akan terancam bisa dibui selama 4,5 tahun. Nah, jangan-jangan kalian salah satunya yang terancam bisa dipenjara 4,5 tahun. Itu kalau lewat media sosial. Nah, kita akan langsung lihat kira-kira orang seperti apa yang akan terancam oleh hal ini. Dan apakah kalian setuju? Tuliskan komentar di bawah sini. Kita akan lihat dulu dengan kartu yang pertama, The Knight of Swords. Kita akan tahu bahwa sejak reformasi yang bergulir di akhir tahun 90-an, maka masyarakat ini seakan-akan memiliki hak untuk bisa mengutarakan pendapat mereka sebebas-bebasnya. Dan hal itu semakin menjadi-jadi sejak sosial media ini semakin canggih dan semua orang itu bisa mengamplifikasi hal tersebut untuk tujuan mereka ini tadi. Nah, sayangnya memang akhirnya banyak hal-hal yang terus kemudian terjadi di luar kendali dan menimbulkan chaos atau kekacauan di mana-mana. Nanti kita akan membahas tentang hal itu tadi. Tetapi ini adalah satu hal yang memang berbeda dari zaman dahulu. Zaman dahulunya itu bukan artinya 50-60 tahun yang lalu, bahkan dari 10 atau 15 tahun yang lalu pun kita menjalani sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah berbeda. Maka kalau menurut kartu saya ini, hal seperti ini adalah sesuatu yang kayaknya akan lebih sering terjadi nanti. Nah, apakah kalian setuju? Kalau saya sih di sini saya setuju. Mengapa? Karena ini adalah sebuah delik aduan, yang artinya jika ternyata pelaku ini tidak dilaporkan atau diadukan, maka sebenarnya hal ini tidak akan terjadi. Maka nggak terus otomatis ada orang yang akan menilai apakah ini masuk penghinaan atau bukan, terus kemudian mereka ini masuk ke bui seperti itu. Tidak, tetap melalui proses hukum dan melalui proses aduan terlebih dahulu. Maka kita akan tahu bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya adalah sebuah langkah untuk menciptakan order. Dan kita akan bahas lagi menemani chaos setelah ini. Kalau dilihat dari bagaimana ini disusun, maka kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah pasal yang bertujuan untuk mencegah sebelum hal itu terjadi. Artinya apa? Ini untuk menakuti orang agar mereka ini berpikir 1000 kali sebelum mereka ini mengatakan sesuatu kepada presiden. Loh, berarti kita nggak boleh mengkritik presiden? Boleh. Berarti kita nggak boleh dong menyalahkan presiden? Ya boleh. Yang dimaksud di sini kan menghina. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, tapi orang Indonesia sukanya kan berpikir bahwa menghina itu artinya mengkritik. Mengkritik dan menghina itu disamakan. Nah, maka yuk kita pisahkan dulu dan kita harus ketahui dulu konteksnya apa. Saya melihat bahwa media sosial ini sebenarnya memberikan banyak hal yang membuat kita ini bisa melakukan banyak aktivitas dan juga kegiatan yang tidak mungkin kita lakukan di saat dulu. Kita banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan apa yang kita lakukan sehari-hari yang dilakukan anak-anak balita yang memegang tablet sekalipun, ini adalah keajaiban untuk orang-orang seperti saya 20 tahun yang lalu. Tetapi ternyata bersama dengan itu, teknologi informasi ini mendisrupt atau merusak banyak sendi dan hal dalam kehidupan. Salah satunya berbangsa dan bernegara. Sekarang orang seenak-enaknya mereka ini membuat meme atau mengunggah sesuatu, menyindir orang lain di balik anonymity. Dan mereka ini seakan-akan kebal hukum karena mereka nggak bisa diapa-apain. Bagaimana kita bisa mengejar kalau mereka ini tidak memiliki alamat? Kan ada IP address-nya. Ya, kita akan tahu bahwa untuk menelusuri hal seperti itu tidaklah semudah orang ini tadi mengunggah konten tanpa bertanggung jawab dan berusaha untuk mendiskreditkan satu orang atau satu pihak. Ini artinya tidak hanya presiden saja. Contohnya adalah kasus yang kemarin ini disandung oleh Pak Roy Suryo. Beliau ini mengaku tidak sengaja mengunggah konten di mana ada stupa Borobudur yang wajahnya ini diedit diduga mirip dengan Presiden
Jokowi. Dan hal ini seakan-akan satu hal yang biasa, karena melihat komen yang di bawah, ada yang berkata bahwa kenapa sih kok ini dibesar-besarkan. Saya yakin mereka ini pasti orang-orang yang lahir di atas tahun 2000. Orang-orang yang memang hidup dengan zaman seperti sekarang ini. Dan mereka ini menganggap bahwa hal semacam itu, membuat meme dari orang lain, atau menyinyiri atau menyindir orang lain, adalah satu hal yang wajar. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terkenal oleh keramah tamahan mereka, kesantunan mereka. Segala hal ini dibicarakan dan tidak langsung diungkapkan. Bahkan untuk menolak seseorang pun, orang Indonesia itu akan bilang, saya pikirin ya, insya Allah besok saya akan coba datang ya. Padahal mereka ini jelas nggak bisa. Nah, kenapa kok untuk yang seperti ini, saat mereka bisa bersembunyi di balik tirai identitasnya, maka mereka ini akan melakukan apapun yang bahkan lebih keji dibandingkan orang-orang yang mungkin tinggal di negara dengan iklim yang lebih ekstrim dibandingkan Indonesia. Maka di sini, kalau menurut pendapat saya, pemerintah yang harus mengurusi, ini adalah pemerintah yang harus keras dan tegas. Diktator itu satu hal, tapi keras dan tegas ini berbeda. Mengapa? Karena negara-negara di lingkar khatulistiwa, karena iklim mereka, ini membuat kita semua itu jadi semena-mena dan seenak-enaknya terhadap waktu atau jadwal, terhadap kehidupan kita sendiri dan juga pekerjaan kita, dan juga kepada orang lain. Kita seakan-akan mengentengkan semua hal. Nggak apa-apalah, ngelawan arus dikit, toh cuman deket ini. Nggak apa-apa dong saya nutup jalan, toh nikah juga seumur hidup sekali. Akhirnya tidak ada order dan chaos akan terjadi karena ini. Maka kalau menurut saya, ketegasan ini diperlukan apalagi untuk negara-negara di iklim tropis dan Indonesia pada khususnya. Bahkan kalau mau berpikir lebih jauh lagi, saya berpendapat dan beranggapan, ya kalau berbeda ya nggak apa-apa ya, bahwa kayaknya itu demokrasi ini nggak cocok untuk negara-negara berkembang seperti kita semua. Loh tapi kan Amerika dan negara maju itu melakukan sistem demokrasi. Iya setelah mereka maju. Sehingga saya berpikir bahwa demokrasi itu cocoknya untuk negara yang sudah maju. Kalau belum maju, kita ini kayaknya harus lebih tegas dan harus lebih mengikat lagi. Harus lebih dipastikan undang-undang ini akan diberlakukan dan mungkin harus diperintah dengan tangan besi. Karena jika tidak, kita semua ini nggak akan pernah bisa maju. Semua orang akan punya pendapat mereka sendiri. Semua orang akan berusaha mengatakan hal itu dan semua orang akan merasa paling benar dirinya sendiri. Dan saat ini terjadi, semuanya akan berantakan. Maka tadi chaos yang akan terjadi. Sedangkan untuk pembangunan, kita perlu sebuah order. Dan saya rasa order itu harus juga benar-benar bisa diatur oleh pimpinan negara. Di mana pimpinan negara atau presiden ini adalah simbol negara. Saya lihat ini sama seperti hal-hal yang lain. Misalkan bendera, lambang negara, ini tidak boleh dihina seperti itu. Jika kita menghina simbol negara yang merupakan identitas negara kita, maka kita mau jadi negara semacam apa? Kalau kita memang tidak menyukai personnya itu tadi, kita sampaikan hal tersebut. Tapi since atau karena orang ini sudah menjadi presiden, maka apapun yang kita sampaikan tentu saja harus dibedakan. Dan hari ini tadi, mahasiswa terus kemudian demo, dan kalau saya berpikir kayaknya banyak sekali mahasiswa sekarang ini yang berpikirnya itu secara politis mungkin, atau memang sebuah kodrat bahwa kalau mahasiswa itu harus protes. Nah saya pikir ini semua adalah hal yang ya kalau dijaga agar semua ini bisa tetap pada rodanya silahkan. Tapi kalau apa-apa semua di sini selalu harus diprotes, saya pikir ini satu hal yang kita mau membangunnya kapan nanti. Dan kalau menurut pendapat saya lagi di sini, hal ini tentu saja tidak akan terjadi jika tidak terjadi hal yang ditakutkan terlebih dahulu. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Dan saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan diperlukan. Kalau ingin kritik silahkan. Menyampaikan ketidaksetujuan juga tidak apa-apa. Tetapi kita jadi saksi. Konten-konten di YouTube dan sosial media ini seenak-enaknya mengatai dan juga mengunggah konten yang mendiskreditkan kepala negara ini tadi. Maka saya mendukung agar ini disahkan. Kalian yang tidak mendukung, coba tuliskan pendapat kalian di sini. Saya mau tahu. Dan di sini saya tidak ingin membela siapapun. Yang saya bela adalah presiden. Siapapun presidennya dulu, sekarang dan nanti. Maka kita berharap penghinaan kepada presiden dan wakil presiden ini tidak akan pernah terjadi. Terima kasih untuk kalian semua yang suka menonton konten-konten yang edukatif seperti ini, tapi yang menyukai gosip dan juga pengen tahu tentang apa yang dibalik kehidupan artis-artis, silahkan tetap pantengin dan juga subscribe channel yang satu ini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.